Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau masak-masak. Seperti biasa, masak di dapur hijau sederhana aku. Dan aku tuh cuman masak satu menu kali ini dan insya Allah menunya enak. Teman-teman simak videonya ya. Jangan lupa kalau suka dengan video aku bisa di like, komentar positif, dan bisa juga di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Ini aku masak sore-sore ya, tepatnya jam setengah 4 aku udah start mau masak karena Pak Su mau makan bareng sama teman-temannya dan nanti tuh mau bakal balik ke kantor sorenya jam habis maghrib mungkin baru balik. Jadi aku masak-masak dulu sebelum berangkat buat dipakai makan bersama. Nah ini udah aku keluarin bahan-bahan yang aku bakal masak hari ini. Ada perlengkapan untuk sambal, terus kemudian ada lalap, dan ini ada tempe tahu. Dan gak lupa lele yang waktu itu aku food prep. Videonya udah aku share ya 2 hari yang lalu. Kalau misalkan teman-teman belum nonton bisa di scroll videonya dan nonton ya. Untuk tahunya udah aku rebus waktu food prep dengan menggunakan garam ya. Jadi nanti untuk gorengnya paling aku nggak akan bumbuin lagi. Nah untuk tempe ini yang bakal aku siapin untuk bumbunya. Dan aku potong seperti ini. Ini agak tebel ya teman-teman untuk motongnya biar nggak terlalu tipis nantinya kalau pas digoreng. Dan aku kasih serat-serat begini biar nanti bumbunya tuh meresap ke dalam-dalam. Karena aku tuh pakai bumbunya cuman instan aja, jadi aku mau pakein garam, kemudian penyedap, dan kebetulan aku punya ketumbar bubuk dan kunyit bubuk yang bakal aku taburin aja. Biasanya aku kan jarang banget pakai bumbu yang udah instan kayak gitu ya teman-teman. Aku selalu ngeracik sendiri. Cuman kali ini biar hemat waktu, takutnya nanti pas sebelum maghrib belum mateng, makanya ini aku cemplung-cemplung aja, kebetulan pakai bumbu instan yang ada. Dan ini juga aku belinya udah lumayan lama karena kan jarang aku pakai. Biasanya aku kan pakainya bumbu racikan sendiri gitu. Selesai aku tabur-taburin bumbu tadi, aku langsung kasih air ya teman-teman. Dan ini aku aduk-aduk pakai tangan dan gak usah khawatir, tangan aku bersih karena udah cuci tangan ya. Jadi biar cepet aku remas-remas bumbunya biar masuk ke dalam tempe. Nah setelah aku marinasi tempe, aku lanjut mau siapin sambalnya ya. Ini aku pakai 3 buah tomat yang ukurannya sedang. Terus kemudian aku pakai cabai keriting begini 10 buah. Dan nanti sisanya aku bakal pakai cabai rawit 10 buah juga. Kalau misalkan cabenya dicampur dengan cabai keriting begini, nanti pedasnya kan nggak terlalu panas di mulut gitu teman-teman, karena kan nggak semuanya menggunakan cabai rawit ya. Dan ini aku pakainya yang merah-merah, sengaja aku pilihin yang merah biar warnanya nggak terlalu pucat. Udah selesai aku siapin cabai keritingnya, tinggal cabai rawit terakhir ya. Nanti aku bakal pakein kemiri, kemudian aku juga pakein terasi. Untuk terasinya paling 1 bungkus aja terasi instan yang aku beli, karena aku kebetulan nggak punya stok terasi. Biasanya kan suka ada yang ngasih tuh kalau misalkan pulang kampung. Karena ini udah 2 lebaran nggak pulang ya, jadi nggak ada yang ngasih terasi. Biasanya pada bawa yang daerah Cirebon gitu tuh oleh-olehnya suka pada terasi ya. Untuk bahan sambelnya ini aku mau cuci dulu. Nah ini udah selesai aku cuci ya teman-teman. Nanti bakal aku ulek aja untuk sambelnya, karena kalau misalkan sambel untuk pecel lele itu enakan diulek daripada di blender. Dan ini aku siapin wajan jadul, wajan andalan, karena enak banget dipakai lah teman-teman. Aku belum ikhlas buat pensiunin ini wajan jadul. Nah wajan jadul ini sebenarnya tuh itemnya karena gosong, jadi beberapa kali masak itu gosong. Pertama kali pindah ke Bandung, aku tuh memang gak pinter masak. Sama sekali bisa dibilang gak bisa ya teman-teman. Jadi aku kalau masak tuh sering gosong. Itu tuh udah bukan hal yang aneh, jadi udah biasa. Kadang-kadang sampai tetangga ngetuk rumah, masakannya gosong gak gitu. Dan itu sering banget terjadi ya teman-teman. Aku tuh baru ahli masak, bukan ahli saya sih, baru bisa masak ya belum lama gitu. Jadi dulu tuh penyakitnya selalu gosong, makanya wajan aku nggak ada yang warnanya cantik kayak teman-teman yang aku sering lihat.
Dan aku memang gak banyak beli perabot ya teman-teman, jadi selama perabotan aku masih bisa dipakai, aku gunain yang ada. Kalau misalkan perabot aku memang udah nggak bisa dipakai, aku pasti baru beli lagi gitu. Dan sekarang tuh sebenarnya aku udah punya keinginan buat beli perabot, cuman menunggu sekitar setengah bulan lagi lah gitu, karena aku masih di sini atau nanti bakal pindah ke tempat yang lain gitu. Makanya aku nggak beli perabotan, jadi fokus nabung untuk dana perabot, jadi semacam sinking fund ala ibu rumah tangga gitu. Nanti kalau misalkan udah fix aku masih di sini atau misalkan udah pindah, baru aku bakal belanja lagi, entah itu di tempat baru nanti atau ada kesempatan untuk tinggal di sini lagi gitu teman-teman. Nah aku maaf ya jadi cerita kesana sini, jadi aku lanjut ke video. Ini aku udah ulek sambelnya yang tadi udah aku goreng. Dan untuk bawang merah, bawang putihnya aku gorengnya belakangan, karena kan kalau misalkan bawang merah, bawang putih utuh digoreng waktunya agak lama, jadi aku gorengnya terpisah sama cabai yang tadi di awal. Nah ini aku juga kasih gula merah. Ini kalau untuk gula merahnya terserah ya teman-teman mau pakai gula putih atau gula merah. Kalau aku sih pakai gula merah biar lebih enak gitu. Dan tadi aku sebelum bikin sambal juga udah nanya-nanya dulu sama Mbah Google untuk resep sambal pecel lelenya tuh apa. Dan ternyata pakai kemiri sama gula merah. Makanya aku ngikutin nih teman-teman, dan pas aku cobain tadi sambalnya tuh enak banget. Sambil nunggu aku goreng tahu, aku siapin dulu untuk lalapannya ya teman-teman. Ini aku pakai kol, kemudian timun, 4 biji aja pakainya. Terus aku juga pakai selada. Sebenarnya kalau misalkan selada untuk pecel lele kurang cocok ya. Biasanya ini dipakai untuk ayam goreng, ayam bakar gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena Pak Su suka dengan lalapan selada begini, makanya aku pakai aja. Untuk seladanya nanti kalau misalkan ada yang gak suka bisa di skip kan, bisa pakai lalapan timun dan juga kolnya. Dan ini untuk tahunya memang ukurannya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Ini tuh gak aku potong, jadi dari pasarnya memang beli ukurannya yang kecil-kecil. Jadi di sini tuh kalau misalkan beli tahu ada berbagai macam ukuran dan harganya tuh berbeda. Kalau misalkan yang kecil-kecil begini isinya ada 20 piece, harganya Rp6.000. Kalau yang agak besar sedikit itu Rp8.000, isinya juga sama 20 piece. Nah ini sambil nungguin tahunya mateng, aku siapin dulu lalapannya di piring ya teman-teman. Jadi aku mau hias gitu ala-ala untuk lalap-lalapannya biar lebih menarik. Dan sebenarnya dikonsumsi sendiri sih mau menarik atau enggak, tapi kalau misalkan kita tata begini sebelum dimakan tuh akan terlihatan bagus gitu. Nah ini tahunya udah selesai ya teman-teman, tinggal terakhir aku mau goreng ikan lelenya. Ini dia idolanya dari menu aku hari ini. Ini ikan lelenya yang aku beli waktu food prep kemarin, dan ukurannya ada yang kecil sekali ya. Ini tuh aku beli 1 kilo, isinya sekitar 14-15 untuk ikan lelenya. Dan aku lanjut mau potongin timunnya untuk pelengkap dari lalapan kali ini ya teman-teman. Untuk timunnya aku potongnya serong-serong seperti ini aja biar nanti gampang makannya. Kalau misalkan mau dibikin panjang-panjang juga nggak apa-apa, bisa banget, karena aku ngikutin aja yang suka ada jualan di pecel lele Lamongan gitu kan, motongnya seperti itu, makanya aku ikutin. Dan ini aku pakaiin juga jeruk limau biar harum ya sambelnya. Aku pakaiin 2 biji aja. Dan aroma sambalnya tuh udah harum menyengat kemana-mana nih teman-teman. Semoga aja nggak nyampe ke tetangga ya baunya, bercanda. Nah ini aku udah selesai, aku aduk-aduk biar air jeruknya itu rata ke sambelnya. Nah ini udah siap ya semua, dari lalapan, tempe tahu, kemudian sambal. Tinggal aku menunggu dari ikan lele yang udah aku goreng kali ini. Ini aku balik ya teman-teman. Dan aku ngegorengnya itu paling 11 biji atau 10 biji aja. Nanti aku sisain sedikit buat besok Mas Akmal sama Didi Yumna. Kalau misalkan mau sarapan biar praktis, aku tinggal goreng aja untuk sisa lele yang 3 ekor itu.
Dan untuk goreng lelenya juga nggak lama ya teman-teman, karena ini tuh meskipun aku taruh di freezer udah aku turunin dulu ke chiller, jadinya pas aku mau goreng batu-batu esnya itu udah pada lepas dari ikan. Jadi pas aku goreng nggak butuh waktu lama, ini udah cepet banget. Ini udah masuk kedua aku goreng ya teman-teman, dan yang kedua ini aku mau gorengnya 3 biji aja. Dan alhamdulillah ikan lelenya tuh nggak belok-belok gitu ekornya. Biasanya kan ada yang kalau digoreng itu dia melingkar, tapi alhamdulillah ini cantik lurus semua. Nah ini udah jadi ya teman-teman menu aku kali ini, pecel lele ala-ala aku. Semoga menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.